Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 409, 11 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 5 September 2025 Masehi dengan judul Hikmah Maulid Nabi meneladani metode perubahan politik ala Rasulullah SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya momentum ritual penuh lantunan sholawat dan doa semata. Ia juga merupakan kesempatan reflektif untuk menggali hikmah agung dari kelahiran Rasulullah SAW. Salah satu hikmah terbesar yang jarang disorot adalah bahwa kelahiran beliau menandai awal perubahan besar dalam peradaban manusia, dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat Islam yang mulia. Pertanyaannya, apakah kita siap meneladani metode beliau dalam melakukan perubahan politik hari ini? Ataukah kita tetap mempercayai metode sekuler seperti demokrasi yang telah terbukti berkali-kali hanya memberikan janji-janji tentang kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan lain-lain yang tidak pernah terbukti sama sekali? Ataukah kita merasa yakin dengan people power atau gerakan massa yang acap kali dibumbui anarkisme atau kekerasan yang tak jarang memakan korban? Isyarat politik dalam kelahiran Nabi SAW. Kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji mengisahkan peristiwa besar saat Rasulullah SAW lahir. Cahayanya memancar hingga menerangi istana Romawi di Syam. Pilar istana Kisra di Madain retak, 10 menaranya runtuh. Api sembahan Persia padam, danau sawah mengering, wadi Samawah tiba-tiba mengalirkan air. Fenomena ini bukan sekedar kejadian kosmik. Ini adalah syariat politik bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah ancaman langsung bagi Imperium Persia dan Romawi saat itu. Beliau lahir sebagai pemimpin perubahan politik global yang akan meruntuhkan tatanan kufur dunia dan membangun peradaban baru, peradaban Islam. Di pasar Zilmajas, Nabi SAW pernah berseru, "Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung." Hadis riwayat Ahmad. Seruan itu bukan hanya dakwah tauhid, ia sekaligus merupakan deklarasi visi politik bahwa perubahan sejati berawal dari pengakuan terhadap kedaulatan Allah SWT. Lalu ketika menggali parit Khandaq, Nabi SAW memukul batu besar 3 kali. Saat pukulan pertama, beliau mengucapkan Bismillah, lalu pecahlah sepertiga batu itu. Beliau bersabda, "Allahu Akbar, aku telah diberi kunci Syam. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat istana-istana merahnya dari tempatku ini." Kemudian beliau mengucapkan Bismillah, lalu memukul sekali lagi hingga pecah sepertiga batu itu. Beliau bersabda, "Allahu Akbar, aku telah diberi kunci negeri Persia. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat kota-kotanya dan aku melihat istana putihnya dari tempatku ini." Kemudian beliau mengucapkan Bismillah, lalu memukul dengan pukulan lain hingga tercabutlah sisa batu itu. Beliau bersabda, "Allahu Akbar, aku telah diberi kunci negeri Yaman. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat pintu-pintu kota San'a atau Yaman dari tempatku ini." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Sejarah kemudian mencatat bahwa nubuat itu menjadi nyata pada saat kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu 2 negara adidaya, yakni Persia dan Romawi, benar-benar telah berhasil ditundukkan di bawah kekuasaan Islam. People power hanya mengganti rezim, bukan sistem. Di era modern, banyak orang berharap perubahan politik melalui people power atau gerakan massa. Sejarah Indonesia pasca reformasi 1998 adalah contoh nyata. Rezim Soeharto tumbang, Orde Baru runtuh. Akan tetapi, apakah secara politik Indonesia benar-benar berubah? Tidak. Korupsi malah makin mengganas. Oligarki makin kukuh. Sumber daya alam milik rakyat tetap ada dalam kendali swasta dan asing. Pajak makin mencekik. Utang negara dan bunganya makin tinggi. Rakyat tetap miskin. Pengangguran makin banyak. Elit politik makin bergelimang harta. Keadilan hukum makin sulit ditegakkan. Mengapa demikian? Sebabnya yang jatuh hanya rezimnya, bukan sistem politiknya. Sistem demokrasi sekuler tetap dipertahankan. Padahal sistem inilah yang menjadi akar kerusakan yang membelit negeri ini. Ini karena dalam sistem demokrasi, kedaulatan atau hak membuat hukum ada di tangan manusia. Artinya,
Pembuatan hukum diserahkan pada hawa nafsu manusia. Padahal Allah SWT telah tegas menyatakan dalam Quran Surat Yusuf ayat 40 yang artinya otoritas membuat hukum itu ada pada Allah. Bahkan Allah SWT telah menegaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45 yang artinya siapa saja yang tidak berhukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah pelaku kezaliman. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50 Allah SWT juga mengingatkan yang artinya apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Jelaslah, demokrasi yang menempatkan kedaulatan atau hak membuat hukum di tangan manusia adalah sistem hukum jahiliyah. Karena itu, pergantian rezim atau penguasa tanpa pergantian sistem politiknya ke arah sistem politik Islam tak akan pernah menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dakwah bukan kerumunan massa. Islam memiliki metode perubahan politik yang jelas dan tuntas. Rasulullah SAW tidak pernah menyerukan revolusi massa untuk menggulingkan rezim Quraisy. Beliau menempuh metode dakwah yang terarah melalui 3 tahap. Pertama, taskif atau pembinaan. Beliau membina para sahabat dengan fikrah Islam agar keimanan mereka kokoh dan mereka siap berjuang untuk perubahan. Kedua, tafa'ul ma'al ummah, yaitu interaksi dengan masyarakat. Beliau mendakwahkan Islam secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membongkar kebusukan sistem kufur hingga opini umum berpihak pada Islam. Ketiga, tolabun nusrah atau menggalang dukungan. Beliau menggalang dukungan dari ahlul quwah atau para pemilik kekuasaan untuk menegakkan sistem politik dan pemerintahan Islam. Ketiga tahapan ini beliau tempuh tanpa kekerasan sama sekali, apalagi melalui people power atau gerakan massa yang menjurus pada anarkisme atau kekerasan. Pada akhirnya, terutama melalui tahapan tolabun nusrah, beliau berhasil meraih kekuasaan atau istilamul hukum secara damai dari ahlul quwah di Madinah yang didukung oleh mayoritas penduduknya. Saat itu mereka menyerahkan kekuasaan mereka secara sukarela kepada beliau. Sejak itu beliau segera memproklamirkan pendirian daulah Islam untuk pertama kalinya. Dengan metode ini, perubahan politik yang lahir bukan sekedar jatuhnya penguasa, melainkan tumbangnya seluruh sistem jahiliyah diganti dengan sistem Islam. Hasilnya adalah peradaban Islam yang bertahan berabad-abad lamanya. Landasan historis Baiat Aqobah kedua. Ibnu Hisham bertutur, tatkala mereka berkumpul untuk Nabi SAW di Aqobah, beliau berkata kepada mereka, "Kalian membayar aku untuk mendengar dan taat, serta untuk menolong dan melindungi diriku, sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak-anak kalian." Inilah Baiat Aqobah kedua yang menjadi alasan bagi penegakan daulah Islam di Madinah. Demikian sebagaimana ditegaskan oleh Al-Mubarakfuri, sesungguhnya baiat ini adalah fondasi kokoh bagi penegakan daulah Islam pertama yang memerintah dengan wahyu yang telah Allah turunkan dan membawa Islam ke seluruh dunia. Dari nukilan di atas tampak jelas bahwa Rasulullah SAW melakukan perjuangan perubahan politik dari masyarakat jahiliyah di Makkah yang lemah dan tertindas menuju masyarakat Islam di Madinah yang penuh dengan rahmat dan keadilan dalam naungan daulah Islam. Jalan mana yang kita pilih? People power atau gerakan massa sejauh ini hanya memberikan euforia sesaat. Faktanya, people power selalu gagal mengubah sistem rusak yang menjadi akar masalahnya. Sebaliknya, metode perubahan politik ala Rasulullah SAW telah terbukti efektif dalam proses perubahan hingga melahirkan peradaban agung. Alhasil, jika umat Islam benar-benar ingin lepas dari siklus tirani dan ketidakadilan, jawabannya bukan demokrasi atau people power atau gerakan massa. Jawabannya adalah meneladani metode dakwah dan perubahan ala Rasulullah SAW, menempuh thariqah nabawiyah, menegakkan Islam kafah, dan membangun kembali sistem pemerintahan Islam. Itulah sistem khilafah ala minhajin nubuwah sebagai pelanjut daulah Islam yang dirintis oleh beliau untuk pertama kalinya. Apalagi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa khilafah adalah kewajiban syar'i, bukan sekedar pilihan politik. Salah seorang ulama mazhab Syafi'i terkemuka, Imam Al-Mawardi, tegas menyatakan, imamah atau khilafah itu ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Mengangkat seorang imam atau khalifah bagi umat hukumnya wajib berdasarkan ijma'. Imam An-Nawawi, salah seorang muktabar mazhab Syafi'i, juga menegaskan,
para ulama telah bersepakat bahwa wajib atas kaum muslim untuk mengangkat seorang khalifah atau menegakkan khilafah. Kewajiban ini berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Bahkan Imam Nawawi menganggapi batil paham yang menolak kewajiban menegakkan khilafah ini. Beliau berkata, adapun apa yang dikisahkan dari Al-A'sam bahwa khilafah tidak wajib, atau juga dari yang selain dia, bahwa khilafah wajib hanya berdasarkan akal, bukan berdasarkan ketentuan syariah, maka kedua pendapat ini batil. Alhasil, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah seharusnya diarahkan untuk memotivasi umat agar sungguh-sungguh melakukan perubahan politik ke arah Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan tetap mempertahankan sistem demokrasi sekuler seperti saat ini. Hanya dengan itu, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan jauh lebih bermakna. Wallahu a'lam bishawab.